Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin qamaril wujudi fi hadzal yawm wa fi kulli yawmin wa fil yawmi al-ma''ud sirran wa jahran fid dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, segenap pengurus Masjid Al-Irsyad, utamanya kepada Abah Haji Sadri dan juga Ustaz Abdul Mu'ti. Kita doakan beliau-beliau, mudah-mudahan beliau-beliau semuanya dengan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, segala penyakitnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ungkapan terima kasih kita kepada Allah. Kembali di malam hari ini kita bersama-sama dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah. Bersama-sama kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berzikir kepadanya. Kita memohon kepada Allah, kita meminta kepada Allah, sebagaimana malam hari ini kita bersama-sama diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berzikir kepadanya. Mudah-mudahan di detik-detik sakaratul maut, di detik-detik roh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pun diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berzikir kepadanya, sehingga tidaklah keluar roh kita terkecuali lisan kita dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yahdhar al-faqiru min qawlihi a'tani fulanan kadza wa huwa kadhibun yuridu bidzalika talbisu 'ala as-samil 'alahu yu'tihi wa min qawlihi lam yu'tini fulanan syai'a idza su'ila wa qad a'tahu makhafatan 'ala yu'tihi al-akhar. وليحذر من كتمانه ما أعطاه الله من فضله ومن كثرة الشكوى إلى الناس ومن إظهار حاجة لكل واحد وقد يفعل ذلك بعض الفقراء ويتوهم أن من سمع ذلك منه أعطاه وربما فعل ذلك كاذبا فيأثم على الكذب وعلى أخذه ما يعطاه على التلبيس وهذه الأشياء وما في معناها قد يبتلى بها كثير من الفقراء alladzina killu ilmuhum wa yakthuru fin nasi ta'ma'uhum ila akhir ma qala radhiyallahu ta'ala. Wal yahdhar, hendaklah menghindari, al-faqiru, orang yang fakir, min qaulhi, dan perkataan a'tani fulanan kadza wa huwa kadzibun. Seseorang telah memberi kepadaku wa huwa kadzibun, sedangkan ia berdusta atau berbohong. Ya, masih dalam pembahasan al-fakir atau orang yang miskin. Cukup panjang sekali. Al-Imam Al-Kutub Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad menjelaskan atau memberikan nasihat kepada kita tentang orang fakir. Ini tidak lain, fakir memang ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kaya ujian, miskin ujian. Cuma tidak ada satu pun di antara kita, seandainya suruh milih antara ujian kaya dengan ujian miskin, pasti kita semua bakal memilih ujian kaya. Ujian miskin ini sangat mengkhawatirkan. Makanya pembahasannya cukup panjang sekali. Di antaranya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, kadal faqru ayyakuna kufran. Hampir atau mengkhawatirkan atau nyaris sekali orang yang dalam keadaan fakir, dalam keadaan miskin itu menjadi orang yang kufur atau orang kafir. Cuma seharusnya kita ini memang harus benar-benar meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala
agar iman kita tidak tergoyahkan apapun yang terjadi terhadap diri kita. Sebab patokan kita atau uswah atau teladan kita bagi orang-orang yang fakir atau orang-orang yang tidak berkecukupan yaitu Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad dekengan orang-orang fakir sampai Nabi Muhammad mengatakan Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsurhum fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin dan matikanlah aku dalam keadaan miskin. Wahsur fi zumratil masakin, dan kumpulkan aku bersama orang-orang yang miskin. Ini dekengan orang-orang yang miskin yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dekengannya enggak nanggung-nanggung. Orang yang sangat dicintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dekengannya enggak nanggung-nanggung. Orang yang menjadi penyebab alam ini diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad memilih miskin daripada memilih kaya. Makanya pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis, beliau itu pernah ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan, inni uridu alayya an tuj'ala li badha'u Makkah dhahaban. Kata Nabi, aku pernah ditawari oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa tawaran dari Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi Muhammad SAW? Yaitu pasiran padang pasir kota Mekah itu akan dijadikan Allah Subhanahu wa taala emas untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Butiran pasir Mekah, padang pasir. Kalau seluruhnya diterima oleh Nabi Muhammad, dijadikan emas oleh Allah Subhanahu wa taala, luar biasa. Berapa ton banyaknya butiran padang maksar, padang pasir yang ada di kota Mekah. Cuma apa kata Nabi Muhammad SAW? Fakultullah ya Rabb, tidak wahai Tuhanku, aju'u yauman wa asba'u yauman. Tidak wahai Tuhanku, aku pengen sehari lapar, sehari kenyang. Kalau kita kan sehari nggak pernah lapar, malah kekenyangan yang sering kita ini. Nabi Muhammad minta sama Allah Subhanahu wa taala sehari lapar, sehari kenyang. Jauh dibandingkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sangat memilih benar-benar kefakiran dibandingkan dengan kekayaan. Ini uswah buat kita, buat orang-orang yang dalam keadaan mungkin fakir. Teladannya adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad lebih fakir, lebih miskin daripada kita semua. Kemudian kata Nabi Muhammad, fa ammal yaumul ladzi aju fi al-fatadhur laik wa ad'uka. Adapun sehari yang aku dalam keadaan lapar, aku akan bertadarruk dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu, yang diminta Nabi Muhammad kepada Allah Subhanahu wa taala bukan untuk pribadinya Nabi Muhammad. Yang Nabi Muhammad minta kepada Allah Subhanahu wa taala tidak lain tidak bukan yaitu umatnya. Bagaimana caranya umatnya ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ammal yaumul ladzi asba'u fihi fa ahmaduka wa asna 'alaik. Adapun satu hari yang Allah jadikan Nabi Muhammad kenyang, maka Nabi Muhammad akan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memuji berbagai macam pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak sekali tawaran-tawaran yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kekayaan atau tentang harta. Di antaranya, pernah suatu ketika malaikat Jibril diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sambil mengatakan, ya Muhammad, innallaha yukrikas salam. Kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan salam kepada engkau. Wa yaqulu, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman laka kepadamu,
atuhibbu an aj'ala hadhil jabal dhahaban. Kata Allah melalui malaikat Jibril, wahai Muhammad, maukah engkau aku jadikan gunung-gunung ini menjadi emas? Bukan satu gunung loh. Hadhil jabal, jabal ini kalimat jamak. Jabalun jamaknya jibalun. Hadhil jibal. Wahai Muhammad, kata Allah, maukah engkau aku jadikan gunung-gunung ini menjadi emas? Wa takunu ma'aka haitsu ma kunta. Dan gunung-gunung ini selalu mengiringi engkau dimanapun engkau berada, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Fa atraqa sa'atan. Kemudian Nabi Muhammad menundukkan kepalanya, tsumma qala. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, ya Jibril, wa Jibril, inna dunya daru man la darala wa malu man la malala. Wahai Jibril, kata Muhammad, sesungguhnya dunia ini rumah bagi orang yang enggak punya rumah, dan harta bagi orang yang enggak punya harta. Orang-orang munafik dengan orang-orang yang keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala itu sangat tebal, itu mereka itu memilih kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia. Berbeda dengan orang-orang munafik, tujuan mereka adalah dunia, sehingga mereka berusaha semaksimal mungkin bagaimana caranya mengumpulkan harta benda, bagaimana caranya ia memperbanyak harta benda, sehingga dia melupakan tentang akhirat. Akhirnya dalam keadaan dia kembali ke Allah Subhanahu wa taala tanpa membawa kekayaan yang ada di rumahnya, padahal kekayaan ini adalah sarana. Seseorang apabila diberikan kekayaan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sarana untuk amal, untuk bekal sebagai persiapan ketika kita kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang munafik mereka lebih terkecoh, lebih tertipu dengan kehidupan dunia, harta benda dunia, jabatan, sehingga melupakan tentang kehidupan akhiratnya. Kemudian kata Nabi Muhammad, qad yajma'uha man la aqala. Terkadang orang-orang yang mengumpulkan harta benda ini orang-orang yang kurang cerdas. Harta kan sarana, harta sarana, jabatan sarana, pangkat jabatan, pangkat sarana, yang mana dengan saran tersebut seharusnya digunakan untuk keberuntungan, untuk kebaikan ketika ia kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Bukannya pandai mengumpulkannya, cuma dia tidak pandai mengeluarkan untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah Nabi Muhammad lebih memilih kehidupan akhirat. Nabi Muhammad ditawari emas enggak mau. Nabi Muhammad ditawari gunung jadikan emas menolak. Nabi Muhammad ditawari butiran padang pasir maka jadi emas, Nabi Muhammad menolaknya. Nabi Muhammad pengen sehari lapar, sehari kenyang. Ini dekengan yang luar biasa bagi orang-orang yang fakir atau orang miskin. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, "Tsabbatakallah ya Muhammad bil qauli tsabit." Ketika Nabi Muhammad tidak mau ditawari oleh Allah Subhanahu wa taala gunung menjadi emas, maka mereka mengatakan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menetapkan pada dirimu dengan perkataan yang tetap. Jadi memang ini suatu pembelajaran bagi kita, bahwasanya hati ini berubah-ubah, kadang A, kadang B, kadang C, tidak bisa diprediksi. Makanya kita selalu minta Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hati ini ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan amal-amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, yuridu dalika talbis ala samil ala yutihi. Di antara yang harus dihindari bagi orang-orang yang fakir atau miskin, yaitu dia berdusta. Bagaimana ia berdusta? Caranya, si fulan telah memberi aku, ya, di hadapan si B dia ngomong, si fulan telah memberi aku uang segini. Padahal dusta. Apa harapannya? Harapannya dia mengelabui,
agar dia memberi kepada dirinya. Cerita si fulan memberi aku segini, si fulan memberi aku segini, padahal mustah. Tujuannya adalah agar orang yang di hadapannya ini memberi ia uang atau harta dan lainnya. Kemudian wa min qaulihi, dan di antara yang harus dihindari bagi orang-orang yang fakir atau orang-orang yang tidak berkecukupan, lam yu'tini fulanan syai'a, si fulan itu tidak pernah sekalipun memberi kepada aku sesuatu, tidak pernah memberikan hadiah. Idza su'ila waqad atahu, kecuali apabila dia diminta baru dia memberi. Kalau enggak diminta, si fulan itu enggak pernah memberi, nunggu diminta baru dia memberi. Nah, makhafatan, tujuannya alla yutihi al-akhar, tujuannya adalah agar dia memberi kepada dirinya. Jadi cerita si fulan itu loh enggak pernah memberi aku, kecuali apabila aku minta baru dia memberi. Nah, tujuannya orang ini agar dia memberi. Nah, ini suatu perkataan yang harus dihindari bagi siapapun yang menginginkan sesuatu atau berhajat pada sesuatu, sebab itu semua adalah sama juga sebagaimana kemarin mengharapkan selain Allah Subhanahu wa taala, itu membuat murka Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun pemberian diketuk hati seseorang untuk memberikan kepada si fulan, ditutup hati seorang untuk tidak memberikan kepada si fulan, terkecuali itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wal muti wal mani minallah, yang memberi dan yang tidak memberi itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ammal mas'alatu linnasi faya matmumatun jiddan illa indal haja as-sadida wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita lanjutkan minggu akan datang.